Di antara lembah-lembah subur dan pegunungan megah di jantung Pulau Jawa, berdiri sebuah kerajaan yang kelak menjadi fondasi penting peradaban Nusantara, Kerajaan Medang atau yang sering kita dengar Mataram kuno. Kerajaan ini bukan sekedar simbol kekuasaan, tetapi juga titik temu peradaban Hindu dan Buddha, antara budaya Jawa, Sumatera, dan Bali, antara aspirasi spiritual dan strategi geopolitik. Didirikan pada abad ke-8 Masehi oleh Raja Sanjaya, Mataram kuno tumbuh menjadi kerajaan berpengaruh yang mengalami dua fase utama, periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur. Kedua periode ini bukan hanya menandai pergantian lokasi ibu kota, tetapi juga mencerminkan perubahan dinasti, pergolakan ideologi, serta interaksi intens dengan kekuatan-kekuatan besar saat itu, seperti Sriwijaya di barat dan Bali di seberang timur. Dalam riwayatnya yang panjang dan penuh dinamika, Mataram kuno sempat menjadi pusat kekuasaan, pusat spiritualitas, dan panggung politik tempat lahir dan matinya ambisi para raja. Namun, sebagaimana kisah kerajaan besar lainnya, kejayaan Mataram kuno pun harus menemui akhirnya dalam peristiwa yang dicatat sejarah sebagai Mahapralaya, sebuah kehancuran besar yang bukan hanya mengakhiri sebuah dinasti, tetapi juga menjadi momen kelahiran bagi tokoh legendaris bernama Airlangga. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ratu Sanjaya. Ratu Sanjaya sendiri adalah seorang laki-laki. Meskipun menggunakan gelar Ratu, gelar tersebut dalam konteks sejarah Mataram kuno merujuk pada kedudukan seorang penguasa laki-laki, bukan jenis kelamin. Sanjaya adalah pendiri kerajaan Mataram kuno dan dikenal sebagai Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Seorang penguasa yang beragama Hindu Siwa dan menjadi pendiri dinasti Sanjaya. Sejarah Mataram kuno dibagi menjadi dua periode utama, periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur. Kedua periode ini menandai dinamika politik dan budaya yang luar biasa kompleks, termasuk hubungan erat dengan dua kekuatan besar pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Bali. Kerajaan Mataram kuno awalnya diperintah oleh dinasti Sanjaya, yang dipimpin oleh Ratu Sanjaya sendiri. Namun, seiring waktu, kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Sailendra yang cenderung memeluk agama Buddha Mahayana. Peralihan ini tercermin dari perubahan orientasi religius kerajaan serta proyek-proyek besar seperti pembangunan Candi Borobudur pada masa pemerintahan Samaratungga. Wangsa Sanjaya kembali memerintah setelah anak Raja Samaratungga, Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang menganut agama Hindu. Pernikahan tersebut membuat Rakai Pikatan menjadi raja dan memulai kembali Wangsa Sanjaya. Rakai Pikatan juga berhasil menyingkirkan seorang wangsa Sailendra bernama Balaputradewa yang merupakan saudara Pramodawardhani. Balaputradewa lalu mengungsi ke kerajaan Sriwijaya yang kemudian menjadi raja di kerajaan tersebut. Namun masa-masa setelahnya tidaklah tenang. Sejak Rakai Pikatan hingga pemerintahan Rakai Layang Diah Tulodong, 919921 Masehi, kerajaan terus diguncang oleh pemberontakan dan konflik internal. Salah satu peristiwa besar terjadi di masa Rakai Sumba Diah Wawa, 924928 Masehi, ketika Gunung Merapi meletus hebat dan menghancurkan ibu kota Mataram kuno akibat banjir lahar dingin. Kehancuran ini memaksa Empu Sindok, yang saat itu menjabat sebagai Rakrian Mapatihino, untuk mengambil alih kekuasaan. Ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Jawa Tengah ke wilayah Tamlang di Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Peristiwa ini menandai berakhirnya periode Mataram kuno di Jawa Tengah dan dimulainya periode Mataram kuno di Jawa Timur. Sebagai raja pertama dari Mataram kuno periode Timur, Empu Sindok mendirikan dinasti Isyana. Pemerintahannya menjadi fondasi penting bagi kelangsungan kerajaan. Ia memperkuat sistem administrasi dan memperluas pengaruh Mataram kuno di wilayah Timur Jawa. Penerus Empu Sindok adalah Makutawangsawardan, yang menjalin aliansi penting dengan kerajaan Bali melalui perkawinan politik antara putrinya, Mahendradatta, dan Raja Bali Udayana Warmadewa. Dari pernikahan ini lahirlah Airlangga, tokoh penting dalam sejarah Nusantara. Hubungan antara Mataram kuno dan Bali terus berlanjut hingga masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh,
tahun 985-1016 Masehi. Dharmawangsa adalah raja ambisius yang juga dikenal karena upaya militernya menyerang Sriwijaya, sebuah tindakan yang kelak berdampak besar pada nasib kerajaannya sendiri. Pada masa pemerintahannya, Dharmawangsa teguh melancarkan serangan terhadap Sriwijaya. Tujuannya adalah menguasai jalur perdagangan penting dan menyaingi dominasi maritim Sriwijaya di perairan Nusantara. Serangan ini tidak berhasil menundukkan Sriwijaya, tetapi malah memicu dendam politik yang berujung pada kehancuran Mataram kuno. Sriwijaya membalas dengan mendukung Haji Wurawari, seorang raja bawahan Mataram kuno dari Luaram yang sakit hati karena lamarannya terhadap putri Dharmawangsa teguh ditolak. Serangan Wurawari terhadap istana Mataram kuno terjadi saat upacara pernikahan Airlangga dan putri Dharmawangsa berlangsung. Serangan ini menghancurkan seluruh istana dan membunuh banyak pejabat penting, termasuk Dharmawangsa sendiri. Peristiwa ini dikenal sebagai Mahapralaya, yakni kehancuran besar yang menandai berakhirnya kerajaan Mataram kuno. Prasasti Pucangan menyebutkan bahwa Pulau Jawa saat itu mengalami pralaya, suatu kondisi kekacauan total yang menyebabkan hilangnya kekuasaan terpusat. Serangan mendadak ini menghancurkan tatanan sosial politik yang telah dibangun selama lebih dari 2 abad. Airlangga, yang saat itu baru berusia sekitar 16 tahun, berhasil melarikan diri dari pembantaian dengan bantuan abdinya bernama Narotama. Ia bersembunyi di hutan selama 3 tahun, merenungi kehancuran kerajaan leluhurnya dan menyusun kekuatan untuk bangkit. Pada tahun 1019 Masehi, Airlangga berhasil mendirikan kerajaan baru bernama Kahuripan. Ia mendapatkan dukungan dari para pengikut setia Dharmawangsa serta dari masyarakat yang menginginkan stabilitas. Di bawah pemerintahannya, Kahuripan menjadi simbol kebangkitan dari kehancuran Mataram kuno. Airlangga memimpin dengan bijaksana, memulihkan ekonomi, mengembangkan pertanian, dan menjaga hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan Kahuripan melanjutkan tradisi Hindu-Buddha dari Mataram kuno dan menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan di Jawa Timur. Airlangga dikenal sebagai raja yang adil dan cendekia. Ia juga menghormati warisan leluhur dan melanjutkan proyek-proyek budaya serta keagamaan. Menjelang akhir hayatnya, Airlangga memilih untuk mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjadi pertapa. Ia mengambil gelar Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Citraning Buana dan menyerahkan kekuasaan kepada anak-anaknya. Namun, untuk menghindari konflik antara para penerusnya, Airlangga memutuskan untuk membagi wilayah kekuasaan menjadi 2, Panjalu dan Janggala. Dengan bantuan pendeta suci Empu Bharada, pembagian ini dilakukan secara adil. Panjalu, dengan pusat pemerintahan di Daha, diberikan kepada putranya Sri Samarawijaya, sedangkan Janggala diberikan kepada Mapanji Garasakan. Pralaya Mataram kuno bukan sekedar kisah kehancuran sebuah kerajaan, melainkan titik balik sejarah yang menandai transisi besar dalam peradaban Jawa. Dari reruntuhan Mataram kuno bangkitlah Kahuripan, dan dari Airlangga muncul tradisi baru yang kelak menjadi cikal bakal munculnya kerajaan-kerajaan besar lain seperti Kediri, Singhasari, hingga Majapahit. Sejarah Mataram kuno mengajarkan bahwa dari kehancuran yang paling dalam, selalu ada potensi untuk lahir kembali, lebih kuat dan lebih bijaksana.